Kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ke-285. Ma hukmu qada'i sunnatil fajri ba'da sholatil fajri? Apa hukumnya mengqadha' salat sunnah fajar ba'da sholatil fajri, setelah selesai pelaksanaan sholat fajar atau sholat subuh. Jadi langsung mengqadha'nya. Seorang misalnya karena ketiduran sehingga terbangun ketika adzan yang kedua dikumandangkan. Dia terbangun, persiapan dan sebagainya. Kemudian masuk masjid, ternyata dia dapati kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh. Akhirnya dia tidak sempat melaksanakan sholat sunnah fajar. Dan ini mungkin sering antum alami, ya. Terbangun pada adzan yang kedua, kemudian persiapan dan sebagainya, masuk masjid sudah dikumandangkan iqamah. Akhirnya tidak sempat melaksanakan sholat sunnah fajar. Liman lam yatamakkan min adaiha qabla sholah. Bagi seseorang yang tidak mampu melaksanakannya sebelum sholat subuh. Maksud beliau di sini memang benar-benar tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Bukan sengaja ditinggalkan. Punya kemampuan dan ada waktu kemudian sengaja ditinggalkan. Tidak demikian. Memang benar-benar seperti yang telah kita gambarkan tadi. Tidak punya kesempatan sama sekali untuk melaksanakan sholat sunnah fajar. Sementara dia biasa melaksanakannya, terbiasa melaksanakannya. Ini pertanyaan yang pertama. Bagaimana kalau langsung diqadha setelah selesai pelaksanaan sholat subuh? Wa hal yu'aridu dzalika an-nahya 'anis sholati ba'da sholatil fajri? Pertanyaan yang kedua, dan apakah hal itu bertentangan, yu'arid, bertentangan atau menyelisihi an-nahya, larangan untuk melakukan sholat setelah sholat subuh? Dan kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dalam berbagai hadisnya untuk melaksanakan sholat selesai pelaksanaan sholat subuh. Ini pertanyaan yang kedua. Baik. Jawabannya, qada'u sunnatil fajri ba'da sholatil fajri la ba'sa bih 'ala al-qaulir rajih. Kata beliau, mengqadha' sholat sunnah fajar ba'da sholatil fajr, setelah pelaksanaan sholat fajar atau sholat subuh, la ba'sa bih, hal tersebut tidak mengapa, 'alal qaulir rajih, berdasarkan pendapat yang paling kuat. Ada sinyal dari beliau bahwasanya para ulama telah berbeda pendapat tentang hal ini. Namun pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, hal tersebut diperbolehkan. Salam dari sholat subuh kemudian langsung mengqadha sholatnya, atau zikir terlebih dahulu kemudian mengqadha sholatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian antusias dalam menjaga pelaksanaan sholat sunnah fajar, safaron wa hadaron, baik ketika beliau sedang mukim maupun safar, terus menjaga pelaksanaan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Dan dia mengatakan 2 rakaat ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keutamaan yang sangat besar, sehingga sayang untuk terlewatkan. Makanya kita harus antusias, semangat, ya, untuk menjaga kedua rakaat ini. Nah, kalau terlewatkan maka berusaha untuk diqadha. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, wala yu'aridu dzalik hadisan nahyi 'anis shalah
ba'da sholatil fajri. Kata beliau, jawaban untuk pertanyaan yang kedua, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang melarang untuk melakukan sholat sunnah ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Kenapa demikian? Li'annal manhiya anhu as-sholatul lati la sababalaha. Karena yang dilarang, li'annal manhiya anhu, karena yang dilarang adalah sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Sholat sunnah mutlak. Ini yang dilarang untuk dilaksanakan setelah sholat subuh. Adapun sholat-sholat yang zawatul asbab, memiliki sebab-sebab tertentu, maka diperbolehkan. Dan diantaranya adalah qadha sholat sunnah fajar. Ada sebabnya untuk mengqadha sholat sunnah fajar yang tertinggal. Atau sholat jenazah misalnya, juga diperbolehkan. Termasuk sholat yang zawatul asbab, sholat-sholat yang ada sebabnya, maka diperbolehkan. Sehingga larangan yang berlaku pada waktu-waktu yang terlarang adalah ketika seseorang melakukan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak terkait dengan waktu dan tempat. Itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakin in akhara qadha'aha ila duha. Selanjutnya beliau mengatakan, akan tetapi in akhara qadha'aha ila duha. Jika seseorang mengakhirkan qadha'nya sampai waktu duha, tidak langsung diqadha selesai sholat subuh, tapi ditunggu sampai masuk waktu sholat duha. Walam yakhsha min nisyaniha, dan dia tidak khawatir akan lupa. Tidak ada kekhawatiran akan lupa nanti. Au al-insyighal anha, atau khawatir akan tersibukkan dengan sesuatu sehingga tidak sempat melakukannya. Fahuwa aula, maka ini lebih utama. Ya, dengan catatan tadi, seseorang tidak mengkhawatirkan nanti akan lupa atau tersibukkan dengan sesuatu sehingga tidak sempat melakukan qadha tersebut. Maka lebih afdal untuk melaksanakannya pada waktu duha. Ditunda, ditangguhkan sampai nanti masuk waktu duha, baru kemudian diqadha. Baik. Sehingga secara global bisa kita simpulkan di sana ada dua kaifiyah, dua cara mengqadha sholat sunnah fajar yang terlewatkan karena udzur. Yang pertama, boleh langsung selesai pelaksanaan sholat subuh langsung diqadha. Cara yang kedua, diqadha ketika sudah masuk waktu duha. Dan ini lebih utama, lebih afdol. Dan dijelaskan oleh para ulama kenapa cara yang kedua ini lebih afdol. Karena di sana ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yusalli raka'atail fajr." Man lam yusalli raka'atail fajr. Kata Nabi, barang siapa belum melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar, falyusalliha ba'dama tadlu'u syamsu, maka hendaknya dia melakukan sholat itu ba'dama tadlu'u syamsu, setelah terbitnya matahari.
Kita lihat di sini ada perintah, ya kan, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falyusolliha. Hendaknya dia mengerjakan sholat itu setelah terbitnya matahari. Atas dasar ini para ulama mengatakan bahasanya kaifiyah yang kedua lebih afdol daripada kaifiyah yang pertama. Ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi.